Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Iya, alhamdulillah ya, semuanya kabar baik. Nah, jadi sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu supaya Allah memudahkan dan melancarkan segala proses belajar mengajar kita hari ini. Mari kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, jadi pas ibu tanya nanti, apa kabar anak-anak ibu semua? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Iya. Apa kabar anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, jadi hari ini apakah ada kawannya yang gak hadir atau sakit atau gimana? Iya, alhamdulillah ya, kawannya hadir semua. Nah, jadi judul materi kita hari ini yaitu tentang seni 3 dimensi. Nah, anak ibu ada yang tahu apa itu seni 3 dimensi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, akan ibu jelaskan. Nah, apa sih seni rupa 3 dimensi? Nah, baiklah. Jadi, seni rupa 3 dimensi itu adalah karya seni rupa yang dibatasi tidak saja dengan sisi panjang dan lebar. Nah, namun dibatasi oleh kedalaman atau tingginya. Nah, karya rupa seni 3 dimensi ini merupakan karya seni memiliki panjang, lebar, tinggi. Simpelnya, 3 dimensi karya seni yang mempunyai volume dan menempati ruangan. Nah, di dalam aliran seni rupa, memang ada pembagian untuk karya seni rupa murni yang terbagi dua, yaitu ada seni rupa 2 dimensi dan ada seni rupa 3 dimensi. Nah, jadi seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang mempunyai 3 ukuran atau sisi yang memiliki ruang ketiga berupa kedalaman. Seni rupa ini bisa disebut sebagai istilah seni rupa 3 dimensi. Nah, jadi seni rupa 3 dimensi ini dapat dilihat dari berbagai sisi yang memiliki bentuk dan biasanya itu tidak digunakan untuk hiasan saja. Nah, jadi selain menambah sudut pandang yang dapat diambil, hal ini juga tentu memberikan tambahan ruang kreasi. Nah, misalnya itu, karya seni rupa 3 dimensi ini adalah hal ini juga tentu memberikan tambahan ruang reaksi. Nah, misalnya itu karya seni rupa 3 dimensi itu dapat dimuat dalam karya 2 dimensi. Lain adapun berikut adalah fungsi-fungsi dari seni rupa 3 dimensi dan penjelasannya. Nah, yang pertama itu sebagai hiasan apa? Ya, sebagai hiasan. Nah, sebagai hiasan ini berfungsi seni rupa 3 dimensi. Yang pertama adalah sebagai hiasan. Nah, karya yang sudah jadi digunakan sebagai hiasan untuk mempercantik sebuah ruangan atau objek lainnya. Nah, yang paling sering kita jumpai adalah karya 3 dimensi yang berwujud benda hias seperti vas bunga, guci, penghias ruangan, piring hias di dinding atau pajangan dinding, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu sebagai sarana. Apa? Iya,
sebagai sarana. Nah, fungsi seni rupa 3 dimensi ini yang kedua adalah sebagai sarana peringatan. Nah, jadi maksudnya itu, Nak, peringatan di sini adalah sebagai sebuah tanda peringatan. Nah, biasanya berupa tugu atau prasasti zaman dahulu. Nah, mungkin sebagai contohnya adalah Monumen Kesaktian Pancasila sebagai peringatan akan terjadinya Gerakan 30 SPKI. Nah, selanjutnya yaitu sebagai sarana belajar. Nah, jadi Nak, sebagai sarana belajar ini untuk menunjukkan betapa banyaknya karya seni relief Candi Borobudur yang merupakan karya seni 3 dimensi sebaiknya sarana belajar masa lalu Indonesia saat berbentuk kerajaan. Nah, selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah sebagai sarana rekreasi. Nah, sarana rekreasi ini, Nak, adalah sarana dengan fungsi sarana belajar. Karena rekreasi bisa juga dijadikan hiburan. Nah, pada saat study tour candi-candi dan kawasan sejarah yang membuat unsur karya seni jelas dikunjungi untuk sarana hiburan bagi manusia zaman sekarang, itu zaman kita. Nah, selanjutnya sebagai sarana religi. Nah, fungsi seni rupa 3 dimensi yang kelima adalah sebagai sarana religi. Nah, jadi banyak sekali masjid peninggalan zaman dahulu ataupun tempat ibadah agama lain yang memiliki banyak motif. Nah, Masjid Sakata Tunggal dengan reliefnya dan dapat dijumpai di Candi Borobudur. Nah, Candi Mendut yang mana digunakan sebagai tempat peribadahan umat Buddha pada acara Waisya. Nah, selanjutnya itu, Nah, ada prinsip-prinsip seni rupa, ada 8 dan penjelasannya. Nah, yang pertama itu ada kesatuan atau unity adalah prinsip yang menjunjung unsur dalam seni rupa saling berpadu satu sama lain sehingga saling membangun dan sebuah komposisi yang menarik dan indah. Nah, selanjutnya yaitu kelarasan. Nah, jadi Nak, kelarasan adalah unsur serupa yang hanya akan dikatakan indah dan memiliki nilai estetis bila mereka berpadu dengan selaras. Nah, selanjutnya yaitu penekaan. Nah, penekaan adalah prinsip yang mendasari kesan perbedaan dari dua unsur yang berlawanan dan saling berdekatan. Nah, selanjutnya ada yang keempat yaitu irama. Nah, irama ini adalah prinsip yang mendasari pengulangan satu atau lebih unsur secara teratur. Selanjutnya yang kelima ada gradasi. Nah, apa sih gradasi? Ada yang tahu gradasi? Nggak ada, oke. Gradasi adalah susunan warna yang membuat karya lebih hidup yang didasari pada tingkat tertentu pada sebuah karya seni rupa. Selanjutnya yaitu kesembandingan. Nah, jadi prinsip seni rupa yang mengacu pada keteraturan dan penyesuaian dari wujud karya seni rupa yang diciptakan. Selanjutnya ada yang ketujuh. Nah, yang ketujuh ini adalah komposisi. Nah, komposisi adalah prinsip dari unsur-unsur seni rupa yang disusun menjadi teratur, serasi, dan menarik. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-8. Nah, yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah prinsip yang bertanggung jawab pada kesan dari suatu susunan unsur dari seni rupa. Nah, jadi Nak, itulah unsur dari seni rupa. Selanjutnya yaitu teknik seni rupa 3 dimensi. Ada 5 buah dan penjelasannya. Nah,
Nah, yang pertama itu ada teknik aplikasi. Nah, iya, teknik aplikasi ini adalah karya seni rupa atau karya hias dalam seni menjahit dengan cara menempelkan bermacam-macam guntingan kain yang terbentuk hiasan seperti binatang, bunga, maupun bentuk lainnya. Selanjutnya yaitu teknik mozaik. Nah, teknik mozaik adalah teknik yang membuat karya seni dengan cara menempel benda 3 dimensi yang diatur dan ditata dengan sedemikian rupa sehingga menghasilkan lukisan yang baik. Nah, selanjutnya yang ketiga ada teknik merakit. Nah, teknik merakit ini adalah membuat sebuah karya seni dengan cara menyambung beberapa potong bahan. Nah, jadi setelah kita gunting bahan itu, kita sambung dengan beberapa potongan bahan. Selanjutnya itu cara itu disebut dengan merakit dan hasilnya karya disebut dengan rakitan. Nah, cara menggabungkan bahan tersebut dapat dengan cara dipatri, disekrup, mengelas, ataupun dengan beberapa cara lainnya dengan hasil yang bagus. Nah, selanjutnya itu teknik pahat. Jadi, teknik pahat ini dapat membentuk suatu karya seni rupa dengan membuang bahan yang tidak dibutuhkan. Nah, cara membuatnya dapat memakai alat pahat, kikir, dan martil. Oke. Nah, selanjutnya biasanya bahan atau media yang dipakai adalah bahan keras seperti batu, gips, kayu, dan bahan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu teknik menuang atau cor. Nah, teknik menuang atau cor adalah karya seni yang dihasilkan dengan cara menuang bahan cair yang dituangkan pada sebuah alat cetakan. Nah, setelah bahan cair tersebut mengeras, kemudian dikeluarkan dari cetakan. Nah, bahan cair yang dipakai biasanya seperti semen, logam, ataupun karet. Selanjutnya bahan karya seni rupa 3 dimensi. Nah, bahan seni rupa 3 dimensi ini yaitu dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak itu ada kertas, karton, dan styrofoam. Selanjutnya tanah liat. Nah, dari tanah liat ini yaitu atau bahan liat. Ada tanah liat, gips, lilin, dan plastisin. Selanjutnya yang terakhir ada keras. Nah, yang keras itu ada kayu, batu, dan logam. Nah, selanjutnya yaitu media karya seni rupa 3 dimensi. Nah, sedangkan untuk alat yang dibutuhkan dalam pembuatannya adalah alat acuan berbentuk cetakan. Alat ini dipakai apabila kita membuat karya 3 dimensi dengan teknik cor. Nah, yang kedua, kayu alat ini dipakai apabila kita mau memiksir. Yang ketiga ada kawat. Adalah alat ini dipakai apabila kita akan membuat botsir. Yang keempat adalah alat pahat. Nah, ukir atau martil alat ini dipakai ketika akan membuat pahat atau pato. Yang kelima ada gunting, pisau, silet, ampalas, bor, dan sebagainya. Nah, jadi sejauh ini apakah sudah cukup lengkap dengan mengenai penjelasan dari media karya seni rupa 3 dimensi? Paham kan? Nah, iya, jadi untuk tugasnya minggu depan benda apa aja yang ada di rumahnya yang berbentuk 3 dimensi. Nah, atau cari 10 contoh karya seni rupa 3 dimensi. Nah, besok ditulis dan dikumpulkan pada minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Oke? Iya, Ibu cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.